حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil afiyah wa nas'aluhu tsabata wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan la raiba fiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah nabiyinal karim wa huwa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatih fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirat keluarga besar Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Al-Falah, mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini seluruhnya kita, para alim, para senior, para panitia maupun keluarga besar pada umumnya diberkati dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah, satu-satunya Tuhan semesta alam, yang tidak memiliki sekutu, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, yang tidak memiliki keluarga, tidak pula memiliki sepadan dan tandingan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita wajib untuk beribadah, di antara bentuknya adalah bersyukur, dan bersyukur ini adalah ibadah yang berat. Maka itu kita berdoa kehadiratnya subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semuanya untuk bisa bersyukur, bisa berzikir, serta bisa memperbaiki ibadah yang hanya ditujukan kepadanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk di antara pengamal-amal ahli syukur, dan kita digolongkan kelak oleh Allah di akhirat termasuk minal faizin, golongan hamba-hamba yang beruntung. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita aturkan sholawat ma'asalam kepada Rasulullah salawatullahi wassalamu alaihi, panutan kita semuanya, yang namanya selalu ada dalam hati, yang kita begitu rindu kepada beliau, yang mana beliau telah menunggu di surga, yang beliau menunggu dengan syafaatnya, yang beliau menunggu dengan air telaga yang akan diminumkan kepada umatnya. Maka banyak-banyaklah kita mengenal beliau dengan belajar, banyak-banyak pula untuk kita mengamalkan ajaran beliau, banyak-banyak pula untuk kita menyiarkan apa yang dibawa oleh beliau, dan banyak-banyak pula kita berkomitmen yang mudah-mudahan Allah mengakhirkan kita dengan husnul khotimah, dengan meyakini ajaran beliau, membawanya sampai dengan mati. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu kaum muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sudah 1 bulan dan kembali kita diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan nikmatin wa afiyah, penuh dengan nikmat, penuh dengan sehat. Mudah-mudahan seperti ini, bahkan lebih baik sampai dengan akhir waktu nanti. Namun jangan lupa, kita masih ngaji kitab 100 dosa 100 ngapunten nggih. Judulnya yang kurang pas nggih.
Betul salah, 100 atau 1000? Di poster 1000 ya. Nggih. 100 dosa yang kadang masih diremehkan oleh kaum wanita. Ibu diralat, ya, dipoto 1000, di hati 100. Tapi menawi jenengan ngitung ada 1000 ya bisa jadi. Ya. Dikarya oleh Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi, yang mana kitab ini bertajuk Mukhalafat Nisaiyah, Mi'at Mukhalafat Taqau fihal katsir minan nisa biadillatiha syar'iyyah. 100 dosa yang masih terjadi di tengah-tengah kaum wanita, dan ini dikumpulkan oleh ulama berdasarkan dalil ayat suci maupun hadis Nabi dalam rangka perhatian sekaligus bentuk nasihat menasehati. Dan kita masih seputar penyimpangan atau kesalahan yang menimbulkan dosa dalam urusan keluarga. Kemarin di nomor 40, ibu yang berbahagia, kita lihat dosa tentang memisahkan anak-anak dengan ibu kandung mereka karena menikahi bapaknya. Sehingga inilah hakikat dari merebut yang sebenarnya. Ya. Jadi ini termasuk di antara dosa yang Nabi SAW menyampaikan dalam ancamannya finnar. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani niku bakal masuk ke dalam neraka wanita yang seperti itu. Dan pagi hari ini kita akan ngaji yang ke-41, masih dalam urusan keluarga, tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Betul nggih? Halaman 41, yang punya buku atau kitabnya silahkan dibuka, yang belum punya foto, ya, difotokan di sampingnya. Perlu kita pahami, Allah memiliki banyak titipan, di antara salah satunya itu adalah momongan. Dan momongan ini bagi manusia adalah sebuah kesyukuran karena anugerah yang besar, namun sejatinya itu adalah amanah karena titipan. Maka kita yang punya momongan banyak, alhamdulillah. Yang punya momongan, alhamdulillah. Yang belum dititipi oleh Allah momongan pun juga tetap alhamdulillah. Terkait dengan momongan, titipan ini merupakan amanah yang sangat besar karena dambaan siapapun. Sehingga mempelai yang menikah menjadi pasangan suami istri itu sangat ngarep-ngarep momongan, apalagi orang tua mereka. Sehingga orang tua kandung maupun mertua itu cepat atau lambat akan menjadi kakek dan nenek statusnya. Ini yang paling diharap-harap. Sehingga punya cucu atau nggadah putu. Namun ketika anugerah ini adalah amanat, titipan yang kita bakal bertanggung jawab total tentangnya sebagai orang tua, itu harus betul-betul disikapi sebagai amanat. Di antaranya diberikan pendidikan yang baik, sehingga tidak boleh lupa pendidikannya. Makanya di kitab disebutkan tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak itu merupakan salah yang fatal dan dosa. Dosa yang akan menjadikan akibat yang buruk di hari kiamat nanti. Disebutkan di kitab, anak-anak itu merupakan amanat yang besar dan tanggung jawab yang berat. Sehingga mboten seneng-seneng, mboten seneng-seneng begitu saja tidak. Tapi kita ini betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana titipan Allah itu bisa kita sikapi dengan tepat dan dengan benar. Karena pendidikan itu hukumnya wajib. Sehingga istilahnya, ini anaknya siapa ya harus dididik siapa. Jangan anaknya dewe malah kon didik wong. Kecuali di luar kemampuan kita ada lembaga yang siap menampung, itu pun dengan biaya dari kita. Niki awake dhewe kok kon iya. Ya. Walaupun itu nenek atau kakeknya. Tanggung jawab yang paling utama itu adalah pada orang tua kandungnya. Sehingga kebanyakan nyun sewu kakek atau nenek itu bukan mendidik tapi ngemong.
Ngemong niku seneng. Sehingga rata-rata anak itu seneng kalau liburan ke rumah kakek dan nenek. Selain dipuji, tidak pernah diseneni. Lek ten omah seakan-akan blenger atau waleh. Karena didikannya mungkin berat ala militer jenengan niku. Sehingga rata-rata kalau libur pengen ke rumah kakek atau nenek. Bahkan di rumah kakek nenek itu dipanggil mbak, dipanggil mas begitu, dihormati betul. Di rumah kadang badannya ini sudah berubah warna. Ada yang dicewel, dijiwit, diceples, dicetol, ya. Dan seterusnya. Ya, yang pengalaman jenengan, ya. Makanya nggak bisa ditutupi lagi. Diceritanya langsung metu. Ya. Bagi siapa saja yang dimuliakan oleh Allah dengan dikaruniai anak padanya, maka orang itu wajib memberikan hak-haknya baik berupa pengasuhan maupun perhatian, juga pendidikan maupun mengajari adab yang baik. Selain diasuh juga dididik. Diasuh agar menjadi dewasa, dididik agar menjadi benar. Dan ini sudah kita lakukan. Mungkin dulu kurang tepat Pak Ustadz, iya sama. Tidak ada yang 100%. Karena kita pun juga manusia sehingga punya sisi manusiawi. Kadang lambing kesel. Betul tidak Ibu? Ya, yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Panjenengan buka surat At-Tahrim, surat terakhir di juz 28. Surat ke-66 ayat 6. Ini sangat terkenal sekali. Makanya ini sering diceramahkan oleh para khotib ketika bulan Ramadan. Kita baca surat nomor tadi At-Tahrim ayat 6. Artinya disiapkan sadang ini. Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Okay. Ayat 6 Al-Quran surat At-Tahrim. Ini saya pribadi mohon kepada panjenengan untuk hafal Ibu. Minimal lafadz ku anfusakum wa ahlikum naro. Lek naro ini mungkin hafal kabeh mesti. Ya. Tapi kalau bisa jangkep satu ayat, ayat 6 surat 66, surat At-Tahrim, surat terakhir juz 28. Allah memanggil orang yang beriman. Ini kula panjenengan katut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman semua, jagalah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian. Kalau satu itu nafsun, kalau banyak anfus. Jadi awake dhewe niki wajib njaga piyambak. Wa ahlikum, juga keluarga kalian. Yang paling bertanggung jawab kepala keluarga, bapak. Mangke panjenengan salamaken dari saya untuk membaca ayat ini dengan terjemahnya, kalau perlu tafsirnya. Wajib untuk diamalkan dan sudah diamalkan, tapi butuh untuk ditingkatkan. Selain bapak juga ibu, karena orang tua itu bertanggung jawab pure terhadap putra putrinya. Selanjutnya, naro, dari ancaman siksa neraka. Karena kalau di dunia nanti ada melesetnya, di akhirat fatal akibatnya. Sehingga pendidikan itu akan menjadi tolak ukur sukses tidak, berhasil tidak, nanti buati ketika sudah di akhirat. Karena ketika masih kecil dididik penuh dengan kasih sayang, dengan tanggung jawab yang besar, dengan cara yang tepat, menjadi besar itu orang yang betul-betul hamba Allah seutuhnya. Sampai masuk surga itu kita bisa dibilang sukses. Lho lek mboten munggah swarga napa gagal? Ya tidak, yang penting kita sudah maksimal. Wong Nabi saja ada yang gagal tidak soleh putranya. Tapi yang penting kita sudah berperan dengan total bertanggung jawab penuh.
akan bahagia bersama keluarga di surga itu sangat-sangat menjadi dambaan siapapun. Lah lek sampai enten blesete, kita juga akan ditanya, lah dulu di dunia sudah dididik apa belum? Bagaimana mendidiknya? Kok menjadi begini akhirnya? Mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan dan menerima kelebihan kita. Selanjutnya Allah mensifati neraka. Waquduhan nasu wal hijaroh. Neraka itu bahan bakarnya adalah an-nasu manusia, wal hijarotu batu. Jadi ada api di satu tempat yaitu neraka, campur antara batu dengan manusia. Kita dengan batu kecil aja kalah kok, betul tidak Ibu? Kalau pas makan ada kerikil kecil nyanggrok di gigi, bayuh rasanya ngalang-aling geluduk, padahal kecil. Ya, tidak bisa dibayangkan batu yang besar yang nanti akan menjadi siksaan bagi hamba, campur dengan api, batu panas yang murup dadi mawa ndah neo kados nopo di neraka. Naudzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Selanjutnya, bagaimana deskripsi penjaganya? Alaiha malaikatun, yang menjaga neraka itu adalah malaikat. Giladun yang bengis, sidadun yang keras dan kasar. Mereka itu layak sunallah, tidak durhaka kepada Allah, ma'amarohum atas perintahnya Allah. Wa yaf'aluna, dan mereka selalu mentaati dan mengamalkan atau merealisasikan mayukmarun, apa yang menjadi perintah bagi mereka. Sehingga malaikat itu tidak punya nafsu, makanya lurus terus. Sehingga seluruh malaikat niku beriman, seluruh malaikat bertakwa, seluruh malaikat soleh. Gila menungso. Jadi tidak ada malaikat yang musyrik, yang kafir, yang dolim. Semuanya pure taat kepada Allah. Sehingga Allah itu tidak salah, maha benar Allah dan maha adil menjadikan malaikat niku petugasnya. Cara enten menungso bertugas di neraka. Waduh, dikedepi bisa lain ceritanya, apalagi disogok tambah ndadi. Ya. Sehingga malaikat itulah makhluk yang tidak bernafsu, yang hanya taat, soleh, selalu beriman dan bertakwa, dijadikan petugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk yang mendapat syafaat malaikat. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kembali ke kitab. Di buku itu disebutkan ada hadis Ibu dari Abdullah putra Amru bin As. Beliau radhiyallahu anhuma menyebutkan sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud kitab Sunan. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi aman yakutu. Monggo Ustazah. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Kafa bil mar'i ithman, cukup orang itu disebut pendosa. Dia jatuh dalam dosa, kenapa? An yudayyi aman yakutu, kalau menyanyiakan yang menjadi tanggung jawabnya, maka hukumnya berdosa. Dan anak bukan hanya tanggung jawab suami, istri pun demikian. Bahkan banyak waktu untuk bergembul dengan istri di rumah, artinya dengan ibunya. Ada ibu, ada mama, ada umi, ada uma, ada nomale, panggilannya macam-macam. Walaupun ada sebagian wanita itu sama anaknya pengennya dipanggil mbak. Ya, nggak mau dipanggil bu atau dipanggil yang lain. Ya ada, saya juga tahu. Ya, jadi manggilnya mbak terus. Ya, saya pernah tahu seperti itu. Ya mungkin menolak tua, ya, atau menolak status, tapi tidak boleh seperti itu. Ya, manggilnya tetap orang tua itu orang tua. Nanti dipanggil dek malah repot. Ya. Hari kiamat itu akan ada perzinahan orang tua dengan anaknya sendiri. Menjelang hari kiamat. Ya bisa jadi karena seperti itu akhirnya ngombroworo tidak karu-karuan. Ya. Bahkan yang melegenda itu di tanah Jawa tirose dadi gunung nopo itu kan begitu. Seneng kali ibuke dhewe. Niku kan jarene yang sanatnya tidak ada. Ya. Salah satu bentuk menyanyiakan anak yang paling buruk dan keji adalah memasukkan berbagai perabot rumah tangga
yang berpotensi besar merusak akhlak anak ke dalam rumah. Apa yang dimasukkan itu seperti channel parabola dalam tanda kutip yang hiburannya tidak baik, yang menjadi tuntunan jelek. Sehingga media itu ibaratnya bermata dua, harus bisa dimanage, diatur dengan baik. Selanjutnya majalah-majalah porno. Selanjutnya kaset-kaset murahan, yang dimaksud bukan bajakan ya, tapi yang tidak tepat untuk anak kecil maupun untuk orang gede, mboten pantes lek disetel. Nah, itu termasuk menyia-nyiakan pendidikan anak. Bahkan barengan duduk melihat dengan orang tua, ini juga sangat tidak baik sekali. Selanjutnya, begitu juga mengajak mereka pergi ke tempat-tempat yang merusak, yaitu tempat yang campur baur tanpa batas antara laki-laki dengan perempuan, tempat-tempat pementasan drama dan yang lainnya yang di situ tidak baik untuk anak kecil. Dan terus terang nyun sewu, sekarang itu hiburannya itu nuansanya nggih namung cinta. Beda dengan orang zaman dulu, menjunjung tinggi kepahlawanan, menghargai kedermawanan, betul-betul cinta tanah air itu digaungkan dan yang lain sebagainya. Saat ini kan boten, kabeh cinta. Padahal dulu para pujangga itu mengajari maju tak gentar, membela kok yang bayar dengan yang benar. Saya ulangi, maju tak gentar, membela yang nggih. Lah sekarang diajari mundur alon-alon. Kan ada nyanyian tuh katanya mundur alon-alon. Sing ini maju, sing ini mundur. Ya. Zaman sekarang. Ya. Selanjutnya, termasuk pula mengajak mereka pergi ke negeri-negeri yang mengalami dekadensi moral dan meninggalkan mereka begitu saja berteman dengan orang-orang bejat akhlaknya dan geng-geng jahat tanpa adanya pengawasan, yaitu mengenalkan dengan kehidupan yang tidak islami. Itu juga termasuk meninggalkan pendidikan. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk penyanyian terhadap pendidikan anak yang lain, yaitu yang itu semua merupakan bentuk penipuan dan berbuat kedoliman kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ibaratnya itu adalah bentuk penipuan terhadap anak itu sendiri, sehingga disenengkan terus tanpa diberikan yang pahit-pahit, padahal obat itu saja pahit. Kadang kita sebagai orang Indonesia, bil khusus orang Jawa nyuwun sewu nggak enakan. Kulek tak enek nih nggak enak, tak enek nih nggak enak. Sama anak sendiri nggak boleh nggak enakan. Ya kalau dengan orang lain. Masa enten arek cilik mangan lemah dijaraken. Nggih napa nggih? Nyekel telek dijaraken. Kan kita bersihkan, kita tahan, kita beritahu itu salah, itu tidak boleh. Lah nanti lak nangis berarti menyakiti. Oh, aneh kadang orang sekarang. Jangan berkata jangan, apalagi sampai menyakiti. Kalau anak pegang tanah bahkan pasir terus dimakan, ya lebih baik nangis tidak jadi makan ketimbang dijarni nanti sing nangis wong tuane. Nangis sak duite sak sembarange. Ya, jangan dibiarkan. Maka dilihat, kita sebagai orang tua tambah pengalaman, tambah bijak. Tapi nggih pun kereng-kereng nemen, mek areknya kelemah, akhirnya dikerangkeng atau dimasukkan kamar 2 hari 2 malam tidak boleh keluar. Ini kan keterlaluan. Atau kalau zaman dulu itu diangkrang, tahu diangkrang ibu? Ditaleni, dikencang di pohon, dilepas bajunya suwalan tok, dikei trombole angkrang. Ya. Ada orang dulu seperti itu. Termasuk maling-maling yang ketangkep nggak ngaku. Sebelum rame-rame dibakar dulu seperti itu. Misalkan. Ya. Kita tidak boleh mendidik itu menyiksa. Mendidik itu penuh kasih sayang. Padahal dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap mereka, yaitu buah hatinya. Dan dia akan diminta pertanggungan jawab pada hari kiamat nanti atas ketidakseriusan dalam mendidik dan memperhatikan mereka.
Orang tua itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap tanggungan berupa amanah, yaitu anugerah momongannya, buah hatinya. Dalam hadis yang panjang, kemudian ada cuplikannya, disampaikan oleh Maqil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim, sabda beliau, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah." Artinya Ustaz, Tiada seorang hamba pun yang diamanahi oleh Allah memimpin rakyat, namun ketika meninggal dunia ia menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti akan mengharamkan surga baginya. nggih. Tidaklah ada orang yang diberikan amanah oleh Allah, amanah kepemimpinan untuk memimpin, untuk mengurusi urusan orang banyak, kok menipu nanti haram masuk ke dalam surga. Lingkup paling kecil kita mawas diri, termasuk tanggung jawab kita siapa. Lingkup di atasnya ada RT, kemudian ada RW, ada carik sekdes, ada lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden. Jadi kalau ada orang yang menabrak apa yang dijadikan oleh Allah sebagai ketetapan berupa amanat untuk mengurusi urusan orang banyak, kok menipu atau berbohong atau mendolimi, Allah mengharamkan masuk ke dalam surga. Sehingga lebih enak masuk surga niku lewat jalur rakyat, Ibu. Kalau saya pikir-pikir, nggih napa nggih? Niki jalur yang tenang. Walaupun kadang rakyat niku pikirannya akeh. Tanggal 20 listrik maksimal. Tanggal 15 banyu maksimal. Belum yang lain-lain. Tapi gampang munggah swarga niki. Ya, betul. Maka itu ada cerita. Kula ceritani purun mboten? Ngaji ndak cerita ini ndak lega nggih. Insyaallah di sini belum saya ceritani. Tapi di tempat lain sampun mungkin. Saya itu kalau punya cerita kayak sohih itu nggak pernah saya tutupi. Sebagai bentuk amanat. Ya, pahit getir ya harus saya sampaikan. Normalnya legi malah menghibur. Ya, tapi ini rupanya pahit tapi aslinya legi. Betul ini. Jadi ada kisah begini Bu, jenengan mirengaken. Tolong jangan dilupakan. Ya, tolong jangan dilupakan. Disebutkan dulu tentang kekhalifahan yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Itu kan mulai tahun 11 sampai tahun 40, jadi 29 tahun Hijriah lama. Mulai Abu Bakar ditutup oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi tersebut dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi ngaturaken. Diadopsi dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf oleh Syekh Abdul Aziz Jalil dan Baudin Aqil. Kisah tentang bagaimana orang dulu itu hati-hati terhadap kekuasaan atau jabatan. Jadi dulu Abu Bakar ini dibaiat oleh umat di Sakifah Bani Sa'idah. Di sisi sebelah utara belakang, yaitu bagian kanan atau ke barat dari Masjid Nabi yang sekarang menjadi petilasan sejarah yang dilindungi itu. Oleh Abu Bakar diangkat tangan, oleh Umar diangkat tangan Abu Bakar agar menjadi khalifah diikuti yang lain. Sebenarnya Abu Bakar itu pengen Umar saja. Baru ketika Abu Bakar 2 tahun sekian bulan sebelum wafat berwasiat agar umat melanjutkan. Sehingga Umar ini melanjutkan. Enggak bisa menolak. Sehingga kalau ada raja memberikan warisan kepada putra mahkota untuk melanjutkan kepemimpinan itu sah. Raja, tapi bukan di demokrasi. Selanjutnya, ketika Umar ini 10 tahun menjabat di sekitaran tahun 24 Hijriah. Beliau itu karena menaklukkan Persia, menaklukkan pula negeri Syam, termasuk Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu takluk di bawah kendali Umar. Dibenci oleh orang Yahudi. Sehingga ada Abu Lu'lu' al-Majusi yang betul ngefan ini dengan Persia.
itu balas dendam dengan membawa satu pedang bermata dua. Ketika sholat subuh, Umar bin Khattab itu ditusuk, disuduk, dibabat. Banyak sahabat yang gugur, saya itu sekitar 4 orang. Tapi Umar belum meninggal, ini karomah beliau. Sampai ke rumah itu masih ada beliau. Nah, Dewi ini asli pun teksek nih. Ya, betul nih Ibu, asli ya Dewi. Kadang kita itu tangannya sing telusupen, tapi sing loro saawak, betul nggih? Nggih. Normalnya atine sing loro, tambah ndak aru-aruan. Hati-hati nih loro hati ini ya. Sehingga kalau ngaji harus plong, ndak boleh loro hati. Masih ada yang sakit hati. Buatan kula ceritani loro hati ya. Dilepas sakit hatinya Ibu nggih. Dilepas, dimasukkan. Wah, itu kalah terserah jenengan. Saya tak minum. Alhamdulillah. Jenengan unjuk niku. Panitia tidak pernah mempersilahkan nggih, namun ngedumi tok. Saya rapel jadi MC panitia sekalian. Kula nate lho ten mantenani. Nggih sing MC, sing nrimo pasrahan, sing ceramah, sing ndungani. Acarane budhe kula. Wis engko timbang wong liya-liya nyeluk wis sampeyan nganu Mas. Iya budhe. Saya pura-pura buta, macak beto teken, beto napa payung. Akhirnya digani sembarang-barang sak motor kula dum-dum ya, di satpam di mana-mana. Iki rezeki rek kan. Oh nggih. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika Umar tadi itu dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi, beliau juga tidak mengelak karena Nabi pernah menyabdakan di Gunung Uhud itu ketika bergoncang di atasnya ada Nabi, Siddiq dan 2 syahid. Saat itu Abu Bakar yang Siddiq, 2 syahid, Umar Utsman. Diterima. Ya kalau kita, kalau sudah divonis malah melayu mungkin. Ya. Kalau sahabat Nabi itu tidak. Akhirnya Umar ini menunjuk 5 orang semuanya itu ahli surga yang disebut dengan ahlul ilmi wal aqdi. Pertama Utsman, kedua Ali, ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, keempat Abdurrahman bin Auf, kelima Thalhah bin Ubaidillah. Silahkan dirumuskan siapa yang nanti menjadi khalifah. Orang-orang itu melihat Abdurrahman bin Auf cocok. Orang yang ganteng, alim, kaya raya, dermawan. Tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri, Utsman itu 2 kali menjadi menantu Nabi. Dan yang pertama kali melebarkan masjid Nabi di tahun ke-6 ketika sudah tidak muat karena orang semakin masuk Islam. Sehingga diangkat tangan beliau untuk dibaiat, diikuti yang lain, diikuti masyarakat. Utsman menjabat sekitar belasan tahun. Satu ketika, katanya Thalhah putranya Abdurrahman bin Auf, Utsman itu mimisan ru'af. Utsman itu mimisan ru'af. Ya. Apa bahasa Indonesianya mimisan Ibu? Ya mimisan. Ketika beliau mimisan, maka beliau memanggil Humron. Humron ini yang punya hadis komplit tentang wudhu yang dikomentari oleh ulama, itu hadis yang terbaik wudhunya orang yang tidak sholat. Tafsir surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6. Humron diperintah, uktub man wallal amra il khilafata ba'di Abdurrahman bin Auf, dengan menggunakan 2 maf'ul. Humron tulis wasiat saya yang melanjutkan kekhalifahan sebagai Amirul Mukminin nanti Abdurrahman bin Auf saja. Ya. Akhirnya Humron menulis, kemudian mendatangi Abdurrahman bin Auf. Kalau zaman sekarang, iya bisa menjadi pejabat seperti itu. Akhirnya Humron ini datang pada Abdurrahman bin Auf, kemudian menyampaikan, busro, berita gembira bagi jenengan Tuan. Loh ada apa? Kemudian Humron menyampaikan, Amirul Mukminin Utsman mimisan, pikirannya mati. Ya, orang dulu kalau sakit itu langsung rasanya kayak mau mati. Pikirannya begitu. Akhirnya menuliskan wasiat agar panjenengan melanjutkan kekhalifahan. Saya tulis wasiat itu. Ya Allah, Abdurrahman bin Auf nangis. Beliau tidak sebagaimana lumrahnya manusia. Mungkin kalau orang hari ini syukuran, undang ustadz untuk doakan, undang kiai untuk tausiah, betul tidak Ibu? Tapi saya belum pernah syukuran jabatan. Kalau sebelumnya dijak untuk pernah, tapi saya nggak pernah mendoakan
satupun calon kecuali tempat itu yang saya doakan untuk mendapati pemimpin yang terbaik maslahat bagi umat. Sehingga orang kalau ke tempat saya biasanya entah calon wakil bupati, calon legislatif, calon lurah yang banyak, itu nasihat saya selalu elek. Mungkin sing dadi sitok loro mbek wakile kira-kira ya enggak tahu ngundang akhirnya. Menawa ya enggak dadi ya. Betul ini. Dan saya enggak pernah mau dikai apa-apa. Ya, saya enggak pernah mau. Normalnya kayak masker kon gawe malah isin gambare wonge. Ya. Pernah seperti itu. Pak Ustaz kagem masker ya, alah malah isin ya. Mending gambarku dewi. Ya. Saya pernah dikasih masker, malah isin saya ya. Ketika Abdurrahman bin Auf tidak sebagaimana umumnya manusia. Kalau kita mungkin syukuran, beliau malah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan bakal kembali kepadanya untuk bertanggung jawab nanti. Beliau tidak mau menjadi khalifah. Nangis beliau. Kemudian datang ke Raudhah. Tahu Raudhah ibu ya? Kemudian yang ke sana bisa lagi yang belum segera ke sana. Allahumma amin. Dan majelis taklim itu ya Raudhatun min riyadil jannah, termasuk tamannya surga. Tapi Raudhah yang dimaksud di sini yang ada di Masjid Nabi itu, yang sholat di sana ganjarannya pinten? 1000. Kalau di Masjid Haram di Mekah atau 1000. Lek ten Masjid Aqsa 500. Lek Masjid Al-Falah 27 derajat. Jangan ragu menjawab. Kalau jamaah 27 derajat. Dengan ini. Kita ora tau masjid. Masjid yang ngaji tok. Baik. Beliau datang ke Raudhah. Nabi itu pernah bersabda di Raudhah itu begini, di hadis sahih. Ma baina mimbari wa hujri ya. Raudhatun min riyadil jannah wa hujri fi haudi. Antara mimbarku sebelah utara itu. Karena masjid Nabi itu ngadep ke selatan. Mimbarnya sini imaman. Sininya kemudian dalam beliau yang beliau meninggal kemudian dikebumikan. Itu adalah tamannya surga. Nanti itu ada di surga. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkomentar itu tempat yang mubarakah, dekat berkah, kemudian mustajabah, dekat pengabulan doa. Sehingga lek ten mriko kathah ndonga. Walaupun ada waktu-waktunya. Dan jangan duniawi terus, Ibu. Doa-doa yang akhirat, yang agamawi. Ada yang kadang sing muntap nih dunia nih tok nggih. Ya Allah saya pengen ini. Ya sah-sah saja, tapi akhirat mohon untuk dipikirkan. Abdurrahman bin Auf nangis kemudian berdoa, ya Allah, ketimbang saya menjadi khalifah lebih baik saya mati. Matikan saya Allah ketimbang saya jadi khalifah. Sebagian orang timbang enggak jadi lebih baik mati. Soalnya kecile pun ngomong pas bujangan. Lek mboten saged rabi kali niku kula tak mati. Gedene lek enggak dadi lebih baik mati. Beda dengan Abdurrahman bin Auf yang dunia selalu berada di tangan, tidak pernah masuk ke dalam hati. Ibaratnya beliau sudah turah banyak dan waleh. Daripada jadi khalifah lebih baik saya mati. Kata Imam Adzabi, wa ba'da syiddati asyhurin tufi Abdurrahman bin Auf qabla wafati Utsman. Setelah 6 bulan beberapa hari Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, malah sebelum Utsman yang menulis wasiat. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini karomah beliau. Mohon mati kemudian mati. Ya. Radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Jadi kepemimpinan itu kalau orang-orang soleh dulu itu seperti itu. Bukan diperebutkan tapi dihindari. Selanjutnya, hadis yang lebih panjang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah putranya Umar bin Khattab. Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan sabda Nabi yang artinya, kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lafadznya begitu. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Kita ini pemimpin, kita bakal bertanggung jawab terhadap yang kita pimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungan jawab tentang mereka. Jadi bapak niku ibu, salam hormat saya. Mudah-mudahan berkah dimanapun beliau berada.
itu pemimpin untuk seluruh keluarga bertanggung jawab, bahkan juga terhadap istrinya nanti. Sehingga ibu-ibu kalau diingatkan, Bu, menutup aurat, itu termasuk bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya. Nesu mboten ngoten. Mboten. Malah aku sing ngelikne kok Pak Ustadz begitu. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya. Jadi ketika pemimpin akan bertanggung jawab, dia memaknai bahwasannya kepemimpinannya itu adalah amanah sekaligus ibadah. Bukan penggaian utawi aji mumpung, tidak sama sekali. Mumpung aku tak dadi bojone tak kongkon sampai lencret misalkan. Ya ini bisa-bisa zalim. Ya. Makanya kalau ada wanita kemudian berat badannya itu banyak, artinya itu kurukan daging, itu ya nggak perlu risau, mboten masalah, biasa mawon. Malah terhormat, orang tua itu tidak suudzon pada suami jenengan. Oh dimulyakne tenan anakku ya, ya dicukupi, dibahagiakan dan seterusnya. Tapi kadang kita ini aja yang kurang pede, sehingga nang omah tumbas timbangan ya, nggak perlu. Yang penting sehat ibu. Yang penting sehat. Selanjutnya, dan seorang istri, ini ibu-ibu. Dan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami maupun anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawab tentang mereka. Jadi pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti terhadap yang ditinggal suami ketika tidak ada di rumah, yaitu rumah beserta seluruh isinya termasuk buah hatinya. Ya. Sehingga mboten pareng arek-arek niku dijarne tinggal ndelok TV, dijarne tinggal HP-an, apalagi ini mboten pareng. Ada waktu-waktunya sendiri. Ya. Kalau nuruti TV termasuk nanti waktu bisa habis Ibu. Karena jangankan siang atau sore, tengah malam masih ada acara di TV itu. Ya. Dan TV itu bisa mengurangi umur, artinya waktu produktif kita bisa berkurang. Kadang gara-gara apa yang tidak bisa dibaleni soalnya TV kan nggih. Itu sampai sholatnya ditunda. Nggih. Janji dengan orang sik kurang sak seritan, sak iklanan, sak sponsoran. Padahal wis dinteni ten jaba janjine jam piro dan seterusnya. Ya. Fitnah TV ini ya. Sehingga media itu mari kendalikan, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media. Tapi jenengan mboten enggak ada TV yuk, televisi ya. Selanjutnya, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungan jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Ini sabda Nabi, artinya demikian. Maka tidak boleh main-main kita dengan kepemimpinan, terlebih anugerah berupa amanah yang besar, momongan atau buah hati. Mari kita sukseskan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah berapa tahun itu? Itu kalau di lembaga, yang aslinya ya seumur hidup. Bagi orang tuanya pendidikan untuk buah hatinya itu seumur hidup. Bahkan kadang enten wong tua saking ngupene arek wis omah bareng yo sik dikendalikan. Ya. Lah itu pendidikan ya tetap terjadi tapi sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Jangan kemudian terlalu ngatur-ngatur nggih ngesakaken. Saya ingatkan sebagai orang tua atau sebagai mertua kalau punya buah hati ya jangan terlalu kenyih. Kadang enggak kerasan barang. Ya. Baik, halaman pinten sakniki? Nggih. Saya bocori kiat-kiat tarbiyah Islamiyah. Pendidikan buah hati. Saya cuplikkan dari kitab-kitab tarbiyah. Pendidikan ini harapannya agar sukses. Tapi kalau masih belum sesuai harapan yaitu namanya ujian. Sing kata sabar. Karena semuanya itu eksekusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini namung berikhtiar kalih ndonga, kalih tawakal. Sehingga tidak boleh Allah tidak adil, itu sangat tidak boleh sekali. Itu adalah ujian. Dan yang sudah sukses tidak boleh jumawa sehingga sombong. Kadang ada orang, Masya Allah nggih, arek-arek sampun mapan, sampun pernah yoyo sopo bapak ibu Ini kan ada unsur kesombongan. Bahkan sopo pabrike begitu ya dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Yang pertama, ibu yang kami hormati, tarbiyah Islamiyah itu adalah memilih pasangan yang terbaik.
Artinya kalau laki-laki menang milih tapi nggih tiyang estri menang nolak. Ya. Semuanya ini menang milih tapi semuanya juga berhak untuk menolak. Insya Allah selama kita mempersiapkan diri soleh, Allah mempersiapkan yang solihah. Karena dalam pasangan itu kurang lebih 11-12. Ya. Dalam pasangan itu kurang lebih 11-12. Kenapa? Disampaikan yang pertama memilih pasangan, kadang ada orang yang tergiur hanya dengan tampilan tidak melihat kepribadian. Maka itu dalam hadis kan ada pandangan tentang harta, tentang garis keturunan, tentang rupa atau kecantikan. Kemudian yang terakhir tentang agama yang menjadi budi pekerti. Maka kalau memilih agama ini tidak capek nanti. Ya kalau empatnya komplit jarang. Ya, empatnya komplit jarang. Ya. Kadang orang maunya yang komplit. Pak Ustadz tadi kan saya jodoh, sing kaya apa li? Nggih sing 4 niku total. Loh ya. Dikiranya tidak sulit. Akhirnya tidak ada pengajian, kabeh wong pinter khusuk ini setenomah dhewe wis luar biasa ya. Jadi yang penting agamanya. Dan sambil belajar bersama. Walaupun yang agama saja masih kadang ada kecenderungan untuk munting dengan berbagai macam keadaan. Apalagi agama itu ditinggalkan. Ya. Penting lah ayu, penting lah ganteng, penting lah sugih, penting lah terhormat. Kalau hanya itu adalah tampilan yang ibaratnya bulan madu itu cepat. Lah selebihnya itu. Ayu tapi judas kewereng. Sugih tapi gampang ngidek-ngidek nggak keset bojone. Betul. Turunan terhormat tapi mboten akur kalih dulure sing lanang. Beragama walaupun semuanya itu tadi tidak excellent tapi manutan, nerima ya. Seger waras insyaallah. Baik seperti itu ya. Ya seperti itu baik. Sehingga dulu ada Imam Hambali, Bu. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Kisahnya beliau ketika hendak mencari jodoh, itu ada 2 pertimbangan atau 2 penawaran. Yang pertama itu ada wanita sing cantik niku mboten lumrah, mboten umum. Tapi untuk agama dan kecerdasannya artinya mboten pinter-pinter nemen. Ya. Lah yang kedua, ada orang yang biasa, nggih ayu biasa. Karena semua orang itu cantik. Tapi pintere nggih tenan. Agamanya nggih luar biasa. Kemudian budi pekertinya itu tinggi. Dipilihlah yang kedua. Akhirnya menjadi anak-anak soleh yang kelak juga menjadi ulama. Ya, itulah pentingnya istikharah. Itulah pentingnya istikharah. Dan mari kita syukuri pilihan kita berjalan bersama untuk menuju ridho Allah. Berikut yang kedua. Kiatnya, tarbiyah Islamiyah itu adalah ikhlas. Dan ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Kalau lagi pertama sudah tidak ikhlas, ini berat ke depannya. Sehingga dalam ngomong, dalam pendidikan, dalam menyekolahkan, dalam kita mendidik maupun merawat buah hati sampai nanti menjadi manusia yang baik sesuai dengan aturan agama, itu butuh keikhlasan. Tidak boleh kita ngerundelan, tidak boleh kita terpaksa, tidak boleh pula kita perhitungan. Ya, kan jajal sekolah ini seprono seprene entek pirangane 10 juta balik no. Ya. Itu juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi ikhlas itu ya anggap aja sudah hilang. Ibaratnya kalau kita membuang kotoran. Tapi manusia itu susah karena ketika melakukan sesuatu yang positif itu selalu terbayang-bayang dan ketok-ketokan. Betul nih. Nggak usah jauh-jauh dhewe niki bantu sinten atau nyemplungi kota amal. 500.000 ngoten jadi kenangan tersendiri. Nggih. Jadi kebanggaan kadang. Tapi lek blonjo 2 juta sak nggelan begitu. Lali. Ya. Lali lupa kita tidak ingat. Itu fakta Ibu. Ya. Kemudian kita ini termasuk yang banyak amalnya, langgeng amalnya dan lali amalnya. Allahumma amin. Ya. Berikutnya yang ketiga.
Tarbiyah Islamiyah berikutnya, takwidul ibadat itu artinya membiasakan ibadat dengan dikenalkan sampai nanti kalau sudah taraf mukallaf, orang yang wajib ibadah ya harus melakukan. Dan ibadah anak kecil itu ganjaran untuk orang tua. Diajari sholat, diajari menutup aurat, diajari untuk ngaji, diajari untuk dan seterusnya. Bahkan ada juga kecil sudah diajari kurban, kecil diajari umroh dan seterusnya. Itu ya sudah baik. Ya luar biasa. Saya masih ingat dulu bapak saya ya. Bapak saya ini lek pas jemuan ngoten tak gandoli sarunge ben mboten munggah. Ya, karena lek bapak saya bertugas ngoten saya dewe di bawah ini ya. Sehingga saya tinggal cilik belum sekolah. Saya masih ingat itu, sekitar tahun 92 93. Saya masih kecil, belum sekolah. Saya sekolah itu mulai 95. Ya, lulus SD 2001, lulus SMA 2007. Ya, saat ini wis anake papat alhamdulillah. Ya. Belum lulus jadi suami, gesek terus belajar. Nah, sik kurangnya terus si bojo kula. Berikutnya yang keempat. Tarbiyah Islamiyah selanjutnya adalah tajnibul muharramat, memperingatkan dari hal-hal yang haram. Jadi diperingatkan dari hal-hal yang haram. Makanya dulu Nabi itu pernah punya sunnah atau punya cerita. Dalam hadisnya Imam Bukhari itu Hasan putranya Ali bin Abi Thalib itu kan dimong oleh Kanjeng Nabi beserta adiknya. Karena memang ekonominya Ali bin Abi Thalib itu sangat tidak mampu. Lah Hasan itu ketika dimomong oleh Kanjeng Nabi pernah makan dari kurma sedekah. Dan ahli bait Nabi itu tidak boleh barang sedekah maupun zakat. Kalau hadiah sok kerso. Lah kemudian kurma itu diambil. Setelah itu oleh Nabi dibuang. Kemudian ketika menyampaikan kah begitu artinya tinggalkan wahai Hasan, Nabi menyampaikan amasya'arta innalana kulas sodako. Tidakkah kamu ngerti le kita ini tidak boleh makan barang sedekah. Lah kemudian menjadi hadis itu. Ya. Jadi buat kita itu kita peringatkan dari hal-hal yang nanti membahayakan yang statusnya dalam agama itu haram. Ya, agar nanti betul-betul tahu dan itu tidak perlu merasakan. Ya, misalkan api itu bahaya nak, ya jangan. Apakah dadak dibong titik begitu, ben ngerti rasane, enggak perlu. Nggih, termasuk minuman keras, apalagi narkoba dan yang lain. Itu wajib ya untuk diperingatkan. Dan peringatan yang paling besar adalah terhadap perbuatan kesyirikan yang pelakunya disebut sebagai orang musyrik. Makanya itu di ayat yang ke-13 di surat Luqman surat 31 Allah memberikan tarbiyah yang luar biasa ceritanya ketika wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu. Allah berfirman kepada Nabi ketika Luqman itu memberikan wejangan kepada putranya. Nabi tidak ngerti sehingga Nabi diberikan cerita oleh Allah. Apa isinya? Ya bunayya la tusyrik billah. Nger, jangan syirik nger. Syirik itu apa? Ya diterangkan. Inna syirka la dzulmun azim. Karena syirik itu adalah dolim yang paling besar, dolim yang paling berat, bakal masuk neraka. Ya. Luqman ayat 13 Ibu. Surat 31 ayat 13. Mungkin ada Ibu Luqman rawuh nggih. Barakallah nggih. Nama yang bagus, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi abadi di Quran. Orang soleh. Sebutannya Luqman Al-Hakim, karena bijaksananya Luqman. Selanjutnya, yang kelima. Betul yang kelima? 5 apa? Nggih. Baik, kita ulangi yang pertama. Memilih pasangan. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, berarti yang kelima nih. Baik, saya ikut ya istilahnya ijma'nya ibu-ibu muslimah.
Konsensus punan ini. Yang kelima, pilar tarbiyah Islamiyah berikutnya adalah membiasakan izin. Membiasakan izin. Arti membiasakan izin di sini ya, itu termasuk budi pekerti dan tata krama. Ya. Jadi kalau kemana begitu izin, melatih kejujuran. Dan jenengan jangan ketat sampai nggak boleh izin belas, jangan, malah nyolong-nyolong nanti. Ya diizinkan tapi dengan kontrol. Ya, karena anak sekarang itu pinter-pinter Ibu. Ya. Selanjutnya yang keenam, membiasakan tidur segera bangun tidak kerinan. Ya. Membiasakan tidur segera bangun tidak kerinan. Ya jam 8 atau jam 9 sudah mulai tidur. Nanti sebelum subuh kalau bisa kan bangun begitu. Soalnya tidur larut itu cenderung bangunnya telat begitu. Nggih enten tidur awal nggak tangi-tangi ya ada. Ya ada yang tidur lama terus cepat bangun ya ada, tapi jarang. Termasuk kula niki lek turu jam 1 ngoten jam kali jam 3 tangi. Ngaji soalnya. Saya kalau malam tidur paling 3 jam. 2 jam nggih pernah. Pernah nggak tidur 2 hari nggih pernah. Ngaji terus. Pas 2018 dulu. Mulai hari Jumat subuh ngaji sampai khutbah sampai sore ngaji sampai malam ke Blitar ceramah. Kemudian sampai besoknya baru saya datang, saya tidur. Ya. Besoknya saya datang, saya tidur. Ya alhamdulillah tasih urip, tapi jangan ditiru, ngeluh jangan. Sepaneng monting nanti ya. Berikutnya, nomor 7. Yang ketujuh adalah memonitoring pergaulan. Yaitu arahan-arahan ke teman atau perkumpulan yang positif diberikan jarak dari yang negatif. Karena pengaruhnya besar lingkungan dan pertemanan itu. Yang ke-8, ini yang paling penting nyuwun sewu, keteladanan. Yang ke-8. Ya. Keteladanan itu yang paling penting. Sehingga kalau kita memberikan tuntutan pendidikan kepada buati kita, kok nanti kita yang bleset diwalik. Termasuk dalam adab dan etika. Nyuruh sholat tapi adewe saksik-saksik. Ngelarang makan tangan kiri atau berdiri adewe ngelakoni. Susah. Nanti diwalik. Wong anak saya pernah ngomong, saya makan permen saya jatuhkan kulitnya. Pak Ustadz tok gitu kan. Anak saya pernah ngomong gitu. Iya, Pak Ustadz tok begitu. Anak saya kecil masih SD. Ya lali bapakmu jikokno gitu kan. Dan saya suruh ambil. Pak Ustadz begitu. Anak saya ngomong gitu. Berat hati Ustadz nih makanya. Berikutnya yang ke-9, banyak berdoa. Makanya dulu Nabi Ibrahim itu memberikan contoh Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyatina. Dan seterusnya. Jadi banyak didoakan. Jadi lambene mboten kuat ngomong tok kuat ndonga. Ya, harus kita ini kuat berdoa. Jenengan berdoa paling lama berapa menit Ibu? Kita kalau kunutan Ramadan itu sudah lama paling 15 sampai 20 menit. Kadang ada doa ini cak-cak sakset intine ya. Tapi kalau bisa lama itu baik diulang-ulang karena kita tidak ngerti di lafadz yang kesekian itu yang makbul. Selanjutnya yang terakhir yang ke-10. Betul? Sabar yang diringi dengan tawakal. Karena tanpa sabar sia-sia, tanpa tawakal hati bisa bleset. Saya berikan contoh. Dulu ketika Nabi Nuh putranya tidak sampai beriman. Nabi Lut putra dan istrinya juga tidak sampai beriman. Bahkan Nabi Nuh juga.
Ya, istrinya tidak sampai beriman. Kemudian Nabi Ibrahim, abahnya tidak sampai beriman. Nabi Musa, Fir'aun itu ayah angkatnya tidak sampai beriman. Kanjeng Nabi, pamannya yang hidup puluhan tahun bersama, Abu Thalib, tidak sampai beriman. Itu kan seakan-akan ada penyesalan. Bahkan mungkin zaman sekarang susah move on, getonya itu lama. Dengan kita bersabar dibarengi tawakal, hasil itu keputusan Allah. Kalau memang sesuai ya rezeki, kalau belum berarti menjadi ujian. Ya, selama itu ada umur masih ada kesempatan. Makanya tawakal ini harus dikuatkan. Sehingga kalau memang masih anak kok belum sesuai dengan harapan, masih besar harapan itu di belakang. Ibaratnya istilahnya nakal niku pas waktu nih, timbang gede ini malah nakal. Timbang gede ini malah nakal. Jadi mari kita kuat-kuatkan dengan sabar dan tawakal, jangan sampai kita meleset. Tawakal kepada selain Allah tidak boleh. Bahkan tawakal kepada sekolahan ya tidak boleh. Tawakal pada ustadz yang tidak boleh. Lek wis dadi murid iki mesti dadi ya belum tentu. Wong tawakal pada dokter yang nggak boleh, kadang nggak jodoh. Tawakal pada obat yang nggak boleh, kadang nggak mandi, betul tidak Ibu? Sehingga tawakal itu hanya kepada Allah yang punya keputusan terhadap segala urusan. Makanya di surat Ali Imran ayat pinten itu ada lafaz wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaknya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang bertawakal. Allahumma amin. Selanjutnya kita buka halaman 110. Itu saya nggak hafal ayatnya, ngapunten Ibu yang itu nggih. PR jenengan pados mengke anu. Di Google coba dicari ayat tawakal gitu ya. Nggih. Nggih, barokah. Nomor 42 masih terkait dengan dosa dalam rumah tangga, yaitu menyiksa orang yang berada di bawah kekuasaannya. Menyiksa atau mulosoro orang yang berada di bawah kendalinya. Disampaikan seperti ini berarti ada. Ya. Bukan ceritanya bawang merah, bawang putih tok. Yang kita nggak tahu jeluntrung asli tidaknya. Tapi keadaan seperti ini ada. Kadang orang tua itu ada yang semena-mena, istri juga ada yang semena-mena, wanita itu ada yang semena-mena. Siapapun bisa. Laki-laki nggih banyak. Ya. Sesungguhnya jiwa itu benci kepada wanita yang keras hatinya, kaku dalam pergaulan, kasar dalam ucapan. Sehingga tabiat orang itu tidak senang pada wanita yang hati keras, kaku, serta kasar. Makanya jenengan harus halus, tapi jangan dibuat-buat sehingga menjadi fitnah, biasa. Kadang seperti ini terjadi di rumah. Kalau di luar baik, ada orang seperti itu. Kalau dengan orang lain baik, nonton rumah tidak baik ya ada. Makanya kita harus menjadi baik dimanapun. Ya, menjadi baik dimanapun. Selanjutnya, wanita semacam itu pasti jauh dari Allah dan tidak mungkin dicintai manusia. Artinya tidak dicocoki tiang. Ya, tidak dicocoki orang. Hati akan membencinya, jiwa akan memusuhinya dan menganggapnya keji. Jadi misalkan kalau ada atau keberadaannya itu malah menjadi musibah bagi yang lain. Kalau teko hati-hati we. Tapi keperbiannya malah menjadi kebahagiaan. Alhamdulillah wis ngalih. Ya, minimal seperti itu batinnya, alhamdulillah wis ngalih. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Kalau bisa absennya dirindu, perginya malah ditangisi ya, tanpa dibuat-buat. Kalau bisa itu seperti itu. Dan seperti ini tidak bisa diukur dengan usia maupun dengan umur ya. Rambut dan yang lain, gawan bunan. Gawan. Maka gawan ini harus dirubah dengan agama. Disebutkan selanjutnya, dia akan selalu berada dalam kebinasaan dan kesulitan. Apa surip ini? Akan selalu berbuat zalim dan berlaku hasad. Jadi hatinya itu selalu dipenuhi hal yang tidak baik, yang berujung pada kesengsaraan diri dan yang ada di sekitarnya.
Jadi model orang seperti ini mudarat bagi diri maupun yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan hadis Nabi. Jadi Abul Qasim itu kunyah panggilan Kanjeng Nabi riyen karena putra mbarep niku bernama Al Qasim. Nabi Muhammad Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kitab Sunan, beliau bersabda, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin." Artinya Allah tidak akan mencabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Makanya kita ini mewujudkan dalam hidup terutama rumah tangga sakinah artinya kebahagiaan, mawaddah artinya cinta kasih, warohmah artinya adalah sayang. Tiga ini kalau berkumpul keluarga yang harmonis bahagia sampai ridho Allah sampai surga. Ya. Tapi intensitas itu masih perlu banyak untuk kita raih lagi. Kita sudah merasakan tapi masih pengen maksimal malih. Orang itu akan berbuat sewenang-wenang kepada orang yang ada di bawah kekuasaannya. Dia akan berbuat dolim kepada orang yang lemah dan akan berlaku kasar dan bersikap lemah lembut kepadanya. Berlaku kasar kepada orang yang bersikap lemah lembut kepadanya. Dia tidak mengenal istilah kasih sayang, lemah lembut maupun belas kasih. Mboten gada welas asih belas. Dihormati malah ngidek. Ya. Dipii malah ngelunjek dan seterusnya. Abdullah putra Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau kembali menyampaikan sabda Rasulullah. Rasulullah mewanti-wanti dalam hadisnya Imam Tirmidzi disampaikan, Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, Yarhamuhumur Rahman, bakal disayangi Allah Ar-Rahman, dat yang maha pemurah. Irhamu, maka sayangilah oleh kalian, man fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi. Kita kenali, kita sayangi, kita hormati, kita orangkan. Jadi yang welas asih. Yarhamukum man fis sama, niscaya akan menyayangi kalian yang ada di langit. Yaitu Tuhan semesta alam akan sayang kepada kita. Dan bentuk kasih sayang itu bermacam-macam. Bentuk kasih sayang itu bermacam-macam. Dan kalau bisa jangan menimbulkan salah tompo orang. Terutama wanita itu identik dengan kesolehahan, identik lagi dengan kasih sayang. Ini yang kita manfaatkan, Ibu. Ini yang kita manfaatkan. Mari untuk betul-betul kita maksimalkan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Banyak contohnya. Dan contoh itu perlu untuk dikembangkan. Contoh itu perlu untuk dikembangkan. Dulu saja ada wanita yang profesinya malah pelacur. Yang ketika ada anjing kehausan, diambilkan air, diberikan minum dengan sepatunya. Dengan itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya, perempuan itu berhenti dari pekerjaannya kemudian bertobat. Ya, Allah masukkannya ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya. Napa malih kula jenengan sing muslimah mukminah sregep ngaji. Insya Allah lebih daripada yang lainnya. Walaupun tanpa kita merasa lebih suci dan lebih baik daripada yang lainnya. Perlu dites nih, kapan-kapan bapak-bapak ada majelis lotang letih. Pripun ibu-ibu di rumah, Pak? Begitu. Masya Allah Pak Ustadz, ibu-ibu rutin majelisan termasuk kalian jenengan ngeten sudah. Kalau perlu jempol 10 sampai saya bingung menilai. Ya. Bisa jadi seperti itu. Nggih napa nggih? Biasa lek guyu dereng patek gitu kan. Nggih napa nggih? Nggih. Ya. Berikutnya di halaman 111 Ibu simak. Wanita itu akan menyiksa orang yang berada di bawah kekuasaannya karena tidak punya welas asih tadi. Seperti contoh pembantu. Jadi kita ini kalau punya asisten atau punya ewang yang sayang ya. Mereka itu meneteskan keringat, membanting tulang itu karena tanggung jawab. Semuanya itu untuk meraih kebahagiaan. Dan ada orang yang kebahagiaannya itu seneng ngenger orang. Kulo tak melu jenengan. Entah jenengan paringi pinten tiap bulan. Kulo seneng saged ngeten. Ada orang yang seperti itu. Jangan disia-siakan.
Ya, jangan disia-siakan. Lah lek terkenal kereng mungkin angel golek wong. Aja ning kono ya. Kenapa? Aku rong dino enggak kerasan misalkan ya. Terkenal, viral akhirnya. Tapi bukan viral karena akhlaknya yang mulia, tapi kebalikannya. Selanjutnya, anak-anak tiri. Lah niki sing enggak ada anak sambung. Kita tidak boleh mendolimi, menyiksa mereka. Ibu mertua lah niki. Apalagi di usia yang memang butuh perawatan. Jangan sampai kita itu berlaku dolim kepada mereka. Bagaimanapun mereka itu adalah surganya suami kita. Ya. Ada cerita ke saya. Sampai mboten kuat hati saya. Pak Ustadz, apakah ada kenalan begini-begini yang bisa menampung yang sudah berusia? Yo angel lek cah cilik oke saya gitu kan. Lek wis wong angel. Lah gimana ceritanya? Jadi jauh di luar pulau sampai butuh biaya banyak itu mengambil pamannya. Lah pamannya kemudian dihadirkan ke tempatnya. Lah di tempatnya itu ya tidak jauh-jauh. Itu ada anak kandung pamannya, 3 atau berapa. Tapi tidak mengakui sebagai bapak. Tapi nggih salah bapak saking double kiriin, enggak gelem ngrabekne anake ditinggal nakal. Begitu lah. Tapi ya tobat sehingga bapak ini tahu diri, tapi ya sudah tidak bisa apa-apa. Wis kula kan sabar sampean tobat, Mbah. Nggih kula tobat, Ustaz. Tapi nggih arek-arek pun sak montene swargane saya gitu kan. Tapi saya belum ketemu sama anak-anaknya. Kalau ketemu saya nasihati. Bagaimanapun orang tua itu statusnya tetap orang tua. Menjadi lantaran adanya kita di dunia. Kalau sampai pemaaf surga sudah, apalagi sampai merawat surga. Ya. Jangan sampai kita ini durhaka. Selanjutnya, saudari-saudari iparnya tidak boleh menyiksa. Kalau kita mau dengan suami atau istri, maka saudaranya yang kita terima sebagai kerabat kita. Jika mereka tinggal di rumahnya dan di bawah kekuasaannya, jangan diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap orang atau siapapun yang berada di bawah kekuasaannya sehingga sewenang-wenang tidak boleh. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ini sahabat Nabi yang menjadi panglima perang sampai zaman Abu Bakar, bahkan beberapa saat sampai zaman Umar. Ibaratnya sering perang sampai enggak kober hadis, tapi punya hadis beliau. Beliau menyampaikan hadis. Hadis terkenal riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Humaidi, juga riwayat Imam Tabrani. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disiapkan terjemahnya misalnya. Asyadun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamati asyaddahum adzaban linnasi fid dunya. Monggo. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling keras menyiksa manusia ketika di dunia. Okay. Jadi orang jahat yang paling jahat, paling menyiksa, paling keras di dunia terhadap manusia nanti seperti itu dari kiamat, sing siksone pulau sorone paling abot. Maka itu kalau dulu kita pernah menyalahi orang yang tidak salah, segera kita bermohon maaf sebelum pengadilan itu terjadi, selama hayat masih di kandung badan. Menawi tidak ada, mudah-mudahan dengan kita beramal nanti pahalanya juga bisa untuknya. Kalau tidak ya banyak-banyak kita bertobat. Ya. Yang berlalu biarlah berlalu, yang penting tidak diulangi lagi. Celaka dia ketika bertemu Allah dengan membawa dosanya, yaitu ketika dipertemukan dengan seterunya pada hari kiamat, yaitu orang yang disiksa atau didoliminya, yang akan menuntut balas kepadanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang dimilikinya akan diambil dan diberikan kepada seterunya sebanyak kedoliman yang pernah dilakukan. Makanya ada ayat di surat Al-Anbiya, kita lihat. Surat yang ke-21. Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 47 Ibu. Surat Al-Anbiya surat ke-27 21 mohon maaf ayat 47. Antuk napa dereng jenengan? Oke. Yang sabar.
Mohon maaf kalau saya ini terlalu menghibur sehingga nggak ada yang ngantuk ya. Tapi yang saya sampaikan tuh saya upayakan selalu yang kebenaran. Silakan artinya Ustazah. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nggih, barakallah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah ngaturaken, dulu ada sahabat Nabi yang sowan kepada Nabi kemudian matur, "Ya Rasulullah, saya punya 2 budak. Budak itu melakukan salah sehingga saya siksa. Itu bagaimana ya Rasul?" Rasul menjawab, "Kalau siksaanmu lebih ringan, itu kebaikanmu. Kalau siksaanmu lebih berat, itu kebaikannya." Sahabat itu akhirnya gemetar. Rasulullah malah membawakan ayat ini. "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tutlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Akhirnya orang itu seraya menyesal. Kemudian, "Ya Rasul, saksikanlah budak itu saya merdekakan saja. Biar mau kemana terserah, wedi dosa kula." Ya. Niki pembantu ora tau dikei bonus, kerja ora tau leren, diperes keringete sampai ora mili, sampean. Sik didolimi, difitnah dan seterusnya. Tidak boleh kita terlalu kejam. Jangan kita kejam. Ya, jangan kita kejam. Selanjutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau pernah memukul pelayan. Tiba-tiba mendengar suara dari belakang. "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu berbuat lebih keras padamu daripada yang telah engkau perbuat padanya." Krungon suara kados ngoten, "Abu Mas'ud, Allah lebih mampu berbuat keras padamu daripada kamu kepada pelayanmu itu." Ketika aku menoleh, ternyata suara tersebut berasal dari Rasul. Sinten yang mboten ndrodok? Berasal dari Rasul. Mungkin Rasul ada di seneni tok mungkin sama. Akhirnya aku segera berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang aku bebaskan dia karena hanya mengharap dapat melihat wajah Allah di surga." Beliau bersabda, "Jika engkau tidak melakukannya, niscaya api neraka akan menghanguskan badanmu atau akan menjilat tubuhmu." Hadits Imam Muslim. Enggak dibebaskan orang itu, tidak diberikan tugas. Ini saking wedine sahabat Nabi. Ya, apalagi memfitnah. Oleh karena itu mari bersama-sama apapun amanah yang Allah berikan kita sikapi dengan yang terbaik sesuai dengan syariat. Kersane tidak menjadi gonjang-ganjing dari kiamat. 2 ini dosa yang perlu bahkan wajib kita hindari, yaitu menyiksa yang berada di bawah wewenang kita serta tidak sungguh-sungguh dalam mendidik buah hati kita yang kita naudzubillah min syarri dzalik. Allahumma janibna min hadzal fi'li. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari tindak tanduk dan perbuatan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa 10 menit Ibu, mungkin ada yang ditambah atau disampaikan, kalau tidak kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan para ibu, barangkali ada yang bertanya di belakang. Mbak Panitia mohon diangsurkan mic-nya. Yang ibu berkerudung biru dan merah Ibu Utami di pojok, dan di sisi situ juga ada. Ibu jangan yang sulit nggih. Sulit dadak mikir lek ngaji kan mek maca gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Ibu di mana yang bertanya nih? Sini. Ustaz. Oh iya yang di dekat tiang. Tindakan apa yang paling pantas kita lakukan? Kalau tadi sempat disampaikan mengikhlaskan semuanya. Jika hal itu terjadi terhadap andai kata seorang guru yang dolim pada muridnya, kira-kira langkah bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita menjauhinya, tetap dengan menghormati,
atau tetap ada silaturahim atau bagaimana? Matur nuwun. Barakallahu fiik. Jadi kalau itu guru tersebut ya segera minta maaf. Ya. Tapi kalau kita sebagai wali murid ya tetap kita menerima sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak membicarakan gurunya, kita membicarakan wali muridnya. Bagaimana kalau kita sebagai murid atau kita sebagai wali murid ada perlakuan dolim? Ya. Kita harus tabayun atau konfirmasi. Kalau memang itu benar, ya perlu untuk diluruskan dengan saling menerima, saling bermaafan kekeluargaan. Tidak perlu sampai pihak-pihak yang anu, ya. Itu tidak perlu, selama tidak fatal saja. Ya. Kalau memang ternyata tidak terjadi kedoliman, kita yang salah tompo atau putra kita yang kurang pas, ya kita minta maaf. Karena bagaimanapun barokahnya ilmu itu terikat dengan guru. Sehingga zaman dulu itu kalau ada apa-apa itu orang tua malah sungkem, kalau zaman sekarang kan kurang. Sehingga khawatir nanti barokah itu semakin lama semakin hilang. Lah bila mana kita sebagai pendidik jangan dolim. Tapi kalau memang tanpa sengaja, ya kita harus betul-betul bersikap lapang dada, rendah hati dengan kita meminta maaf. Tapi tanpa menjadikan murid atau anak didik kita itu semakin jumawa. Loh, ternyata sampean salah toh Bu, yang bener aku ya. Tidak, yaitu tetap dicegah bagaimanapun caranya. Dan kalau itu dulu pernah terjadi misalkan, kita sebagai pendidik pernah mendolimi. Kalau bisa kita cari, kalau tidak kita doakan kebaikan. Ya, kalau tidak kita doakan kebaikan. Ya. Karena ketika kita menjadi pendidik itu amal soleh, ternyata mendolimi, khawatir amal soleh kita ini sia-sia, artinya bisa berkurang bahkan tekor karena untuk memberi kepada yang kita didik, yang kita salahi padahal tidak bersalah gitu ya. Lah yang dimaksud ibu tadi kita sebagai anak didik atau wali murid begitu nggih. Maksudnya dengan yaitu tadi tetap dikedepankan konfirmasi tabayun ya, kemudian kekeluargaan gitu. Dalam itu kan pengecualian ya, itu kan pengecualian. Dolimnya sudah urusan hukum ya. Kalau agama sudah terkena hukum Islam yang berat seperti itu Ibu ya. Itu sudah sangat fatal sekali seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih, saya turut mendoakan mudah-mudahan dengan sabar putra-putrinya jadi orang nanti. Karena kadang kalau didolimi itu kalau nggak terlalu dipikir malah menjadi pelecut kesuksesan di depan. Okay. Saya dulu begitu, pernah ada guru saya ini dolim. Ya, guru saya ini dolim. Harusnya saya yang nomor 1, tapi saya nomor 2. Wong yang dapat 100 saya semua. Akhirnya terakhir saya nomor 1. Ya, dan yang nomor 2 tadi seneng hampir menjadi istri saya walaupun nggak jadi ceritanya. Dulu ya. Nggak boleh sama bapak saya. Ya. Ibu silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Nggih, silakan. Katanya kita kalau diam itu hanya 3 hari saja. Kalau Nggih. waktu marahan, selanjutnya dosa. Pertanyaan saya begini Ustadz, kalau kita mengajak bicara seseorang, kemudian itu menjadikan dosa orang itu, apakah kita boleh diam saja, wis ndak bicara, tak doakan kamu, walaupun itu keluarga sendiri? Karena saya sedang mengalami itu Ustaz. Jadi apakah diam saya itu baik apa salah? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu. Jangan lama-lama diem apa-apa mboten enak. Berdoa itu bagus ya. Diam itu artinya ya membatasi diri tapi tetap menyapa begitu loh. Silahkan. Tapi kalau diem-dieman ndak wawo sampai anu memang itu yang berdosa nanti. Jadi kalau ditanya saya baru jawab. Nggih. Kalau tentang keluarga ya saya siapkan, hanya itu Ustaz. Nggih, ndak apa-apa, bagus. Yang penting jangan putus-tus.
Itu yang nggak boleh. Diam putus-putus itu nggak boleh. Insya Allah. Tapi sekiranya tadi itu situasi hening ya jenengan mungkin menggok-menggok itu ya salam atau kabar gitu loh. Pokoknya jangan meneng-neng. Ya kabare gitu. Walaupun hati itu ndak enak, lama-lama terbiasa. Baik, Ustaz. Nggih. Baik. Saya turut mendoakan nggih. Soalnya masalah hati ini angel diwaksa nggih. Barakallah Ibu. Nggih. Iya, terima kasih banyak. Nggih. Dan insya Allah dengan sikap seperti itu orang lain akan peka, introspeksi mudah-mudahan. Jadi enggak dosa-dosa lagi gitu. Oke. Begitu. Barakallah. Ya, ada sudah. Nggih. Nggih. Silakan. Ustaz. Oh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk Nggih. mendoakan orang yang pernah kita zolimi, Nggih. juga sewaktu kita sedekah untuk Nggih. atas namanya, apakah bisa mengurangi dosa Nggih. kita? Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Matur nuwun. Soalnya seperti ini kalau dilegalkan akhirnya dolim terus bayar gitu loh ya. Ya. Jadi ceritanya itu begini Bu. Ibnu Mas'ud itu punya pendapat. Ada orang dulu dolim, entah perlakuan atau apa termasuk harta. Lah yang didolim itu sudah tidak ada. Cari keluarganya, tidak ada. Cari temannya, tidak ada. Sekepaten obor. Ya sudah, beramal kalau itu harta yang mudah-mudahan baginya pahalanya dan kemudian banyak didoakan dan nanti di akhirat tuh bisa beres, tidak minta dari kita karena kita butuh sanggup amal soleh banyak. Begitu. Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau ada orang neges-negesi, lah napa saged sampai wis golek-golek ini jawaban ya sik tekone. Itu kan cara-cara wis deadline-nya sudah. Ya bagaimanapun tetap lah dulu kenapa kok seperti itu gitu. Jadi insya Allah bisa, mudah-mudahan. Jadi kalau memang itu masih apa ya disedekahkan, doa tetap tidak henti, terus berharap masih dipertemukan oleh Allah sehingga bisa clear. Ya. Kalau tidak, kalau itu urusan ahli waris ya dicari atau sahabatnya diterangkan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya turut mendoakan. Wallahu a'lam. Ini ku harta apa bukan kedolimannya? Oh bukan. Agak ringan kalau bukan, mudah-mudahan. Tapi kalau itu terkait dengan fitnah ya harus dikonfirmasi, diklarifikasi. Ya, dibersihkan namanya, tuduhan, fitnah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sampun niki. Ibu angkat tangan yang bukan. Oh, duting nggih. Saya kira angkat tangan jenengan. Baik. Terima kasih Ibu atas rawuhnya kepada semuanya termasuk panitia. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang lebih baik. Salam hormat saya pada yang di rumah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Kita usaikan majelis dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.